Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani. Saya dari Kampus Merah STKIP Taman Siswa Bima, Prodi PGSD semester 6. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Pak Adi Apriyadi Ardiansa MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang KPK atau kelipatan persekutuan yang terkecil. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum kita menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang yang pertama, kelipatan satu bilangan, yang kedua kelipatan satuan dari dua bilangan atau lebih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelipatan satu bilangan. Nah, di sini kelipatan satu bilangan itu apa sih? Nah, kelipatan satu bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang dikalikan dengan bilangan asli. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Kelipatan satu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dikalikan dengan bilangan asli. Contohnya, di sini saya memiliki dua angka, yaitu angka 4 dan angka 6. Bagaimana sih kelipatan satu bilangan itu? Kelipatan satu bilangan itu yaitu adalah kelipatan satu bilangan pada angka 4, yaitu 4 kali 1, selanjutnya 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, dan seterusnya. Nah, seperti halnya dengan angka 6. 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4, 6 kali 5, dan seterusnya. Nah, yang perlu kalian ketahui, bilangan asli dimulai dari angka 1 sampai dengan tak terhingga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelipatan dari dua bilangan atau lebih. Nah, kelipatan dari dua bilangan atau lebih itu apa sih? Kelipatan dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari kedua bilangan itu lebih dari bilangan tersebut. Nah, contohnya di sini saya memiliki dua angka, yaitu angka 4 dan angka 8. Nah, dalam menentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 4 dan 8, terlebih dahulu kita harus mencari persekutuan dari bilangan 4 dan 8. Nah, cara menentukan persekutuan dari bilangan 4 dan 8 yaitu contohnya yaitu 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah hasil persekutuan dari bilangan 4 dan 8. Nah, di sini persekutuan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 21, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Dan persekutuan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan 80. Nah, setelah kita menemukan atau mendapatkan nilai atau angka atau bilangan ini, sekarang kita menentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 yaitu terlebih dahulu kita harus mencari bilangan yang sama yang terdapat dalam persekutuan 4 dan 8. Bilangan yang sama yang terdapat dalam persekutuan 4 dan 8 yaitu 24 karena di bawahnya juga terdapat angka 24. Dan selanjutnya 32 karena di bawahnya juga terdapat angka 32. Nah, jadi kelipatan persekutuan bilangan 4 dan 8 yaitu 24 dan 32.
Oke, next ke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki tentang pembahasan KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih adalah sebuah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua bilangan tersebut. Nah, dalam menentukan KPK ini dapat kita gunakan dua cara. Yang pertama, cara biasa, yang kedua cara faktorisasi prima. Nah, yang pertama saya akan membahas atau memperkenalkan kepada kalian cara pertama atau yaitu cara biasa. Langkah-langkah dalam menentukan KPK dengan menggunakan cara biasa yaitu pertama, tentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Yang maksudnya di sini kita harus menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan yang akan kita cari nanti. Dan kedua, tentukan kelipatan dari persekutuan. Kita harus menentukan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan yang akan kita cari. Dan yang terakhir adalah tentukan bilangan terkecil dari bilangan yang kita cari. Nah, coba perhatikan di sini contoh soal. Di sini saya memiliki contoh soal yaitu yang berbunyi tentang tentukan KPK dari 14 dan 21. Nah, dalam pengerjaan soal ini kita menggunakan cara yang biasa atau cara pertama yaitu langkah-langkah dalam menentukan KPK dengan menggunakan cara biasa yaitu pertama-tama kita harus mencari persekutuan dari angka 14 dan 21. Nah, dalam mencari persekutuan dalam angka 14 dan 21 dengan menggunakan cara yaitu contohnya 14 dikali 1 sama dengan 14, 14 kali 2 sama dengan 28. Jadi persekutuan 14 yaitu 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140. Nah, sedangkan persekutuan dari angka 21 yaitu 21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189, dan 210. Nah, setelah kita menemukan nilai-nilai ini, selanjutnya kita menentukan kelipatan persekutuan dari angka 14 dan 12. Nah, kelipatan persekutuan dari angka 14 dan 12 yaitu terlebih dahulu kita harus menemukan angka atau bilangan yang sama yang terdapat pada persekutuan 14 dan 20. Persekutuan 14 dan 20 angka yang sama yaitu 42 karena di bawah juga terdapat angka 42. Dan selanjutnya 84. Jadi kelipatan dari 14 dan 21 adalah 42 dan 84. Setelah kita mengetahui kelipatan dari 14 dan 21 yaitu 42 dan 84, sekarang kita akan mencari bilangan yang terkecil dari 42 dan 84. Nah, di sini saya mengambil 42 karena bilangan 42 lebih kecil dari 84. Jadi KPK dari 14 dan 21 adalah 42. Oke, next. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita menggunakan faktorisasi prima. Apa sih yang dimaksud dengan faktorisasi prima itu? Faktorisasi prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Maksudnya di sini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, langkah-langkah dalam menentukan KPK dari faktorisasi prima yaitu yang pertama, tentukan faktorisasi prima. Yang kedua, ambil semua faktorisasi yang sama atau tidak sama. Yang ketiga, jika faktor yang sama tetapi pangkatnya berbeda, maka ambil faktor. Oke, teman-teman, coba perhatikan contoh soal di sini.
saya mempunyai contoh soal yaitu menentukan KPK dari 16 dan 32 menggunakan faktorisasi prima. Nah, jawabannya yaitu seperti yang kalian lihat di sini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menentukan KPK dari 16 dan 32 menggunakan faktorisasi prima yaitu KPK dari 16 kita menggunakan pohon faktor. 16 dibagi 2. Nah, di sini kita mengambil bilangan yang lebih kecil yaitu 2. 16 dibagi 2 sama dengan 12. 16 dibagi 2 sama dengan 6. 16 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, setelah ini kita lingkari angka 2, 2, dan 3. Nah, faktorisasi prima dari 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 dan dapat diperkecil menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK dari 32. KPK dari 32 kita menggunakan pohon faktor. Nah, 32 dibagi 2 kita mengambil angka yang lebih kecil yaitu 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi, faktorisasi prima dari 32 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dapat diperkecil menjadi 2 pangkat 5. Jadi, dapat disimpulkan faktorisasi prima dari 16 dan 32 yaitu 23 dikali faktorisasi prima dari 16 dan 32 yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 3. Jadi, sekarang kita mencari faktor yang sama. Jadi, faktor yang sama adalah 2 pangkat 3 kali 25. Nah, selanjutnya kita mengambil angka yang tinggi, mengambil bilangan yang pangkatnya tinggi, yaitu 2 pangkat 5. Kenapa kita mengambil 2 pangkat 5? Karena 2 pangkat 5 lebih besar dari 2 pangkat 3. Jadi, KPK dari 16 dan 32 adalah 2 pangkat 5 dikali 3. Sama dengan 32 dikali 3. Hasilnya 96. Jadi, KPK dari 16 dan 32 adalah 96. Oke? Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dalam menyampaikan penjelasan materi tentang KPK. Di sini saya masih memiliki kekurangan yang sangat banyak. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel YouTube dosen saya, Pak Adi Apriyadi Ardiansyah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.